Bab 1971 Hati Sage. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Apakah itu untuk mengincarnya? Tidak, itu pasti salah. Lagi pula, jika bukan karena Cao Tian, Fang Yu bahkan tidak akan datang ke Danau Qianying lagi. Sementara pemulihan Great Shadow Demon masih berlangsung, rencana Kaisar Xiong Yuan akan terus berlanjut. Kedatangan Fang Yu hanya memungkinkan hal ini terjadi sebelumnya. Tujuan awal dari pria misterius yang mengeluarkan api ungu adalah untuk menghidupkan kembali iblis bayangan besar. Fang Yu membenarkan hal ini di dalam hatinya. Untuk saat ini, dia tidak bisa disamakan dengan adanya manipulasi waktu. Tidak ada cukup bukti. Fokusnya sekarang adalah menyelidiki pria misterius itu. Selama Anda bisa menemukannya, Anda bisa mengetahui banyak hal. Memikirkan hal ini, Fang Yu pulih dan menatap Cao Tian. Setelah Di Xiong Yuan meninggal, satu-satunya orang yang melakukan kontak dengan orang misterius itu adalah Cao Tian di depannya. Melalui ingatan Cao Tian, kita seharusnya bisa menemukan banyak petunjuk tentang orang misterius itu. Cao Tian belum pernah berlatih, jadi jiwanya pasti tidak terhalang. Fang Yu memandang Cao Tian dan berkata, "Bolehkah aku mencari ingatanmu? Hanya dengan begitu aku dapat menemukan orang itu." "Ya." Kepala Cao Tian. Fang Yu melangkah maju, meletakkan tangan kanannya di kepala Cao Tian. Bas, kekuatan kesadaran ilahi menyebar, dan menuju ke jiwa Cao Tian. Setelah memasuki jiwa, Anda dapat mencari bagian memori. Namun, tidak ada yang tercapai. Dalam ingatan Cao Tian, semua ingatan yang berhubungan dengan pria berbaju hitam telah kabur. Hanya bayangan gelap yang terlihat, nafasnya tidak diketahui, entah apa yang dia katakan. Bayangan gelap ini muncul di keluarga Cao, dengan mudah memecahkan keempat keluarga Cao, dan kemudian pergi bersama Cao Tian. Seluruh prosesnya sangat cepat, dan ingatan terkait Cao Tian juga sangat pendek, dan kemudian adalah bagian ingatan tentang dia diselamatkan oleh Fang Yu di sarangnya. Fang Yu dengan cepat menarik kesadaran ilahinya dan mengerutkan kening. Petunjuk tentang pria misterius itu terputus begitu saja. Tidak ada apa-apa. Fang Yu memandang Huaixu dan berkata, "Saya harus kembali ke klan Kaisar untuk melihatnya." "Keluarga Kaisar saat ini, aku khawatir," kata Huaixu dengan nada berat. Dari pemandangan yang dia lihat sebelum meninggalkan kerajaan keluarga kekaisaran. Keluarga kekaisaran saat ini pasti mengerikan. Tidak peduli apa, aku masih harus kembali dan melihat apakah ada petunjuk yang ditinggalkan oleh orang misterius itu atau Di Xiong Yuan, kata Fang Yu. "Oke." Huaixu mengangguk, menatap Cao Tian lagi, dan berkata, dia tidak bisa melihat pemandangan itu. "Jangan khawatir," Fang Yu tersenyum. Oleh karena itu, Fang Yu membawa Cao Tian ke ruang penyimpanan lagi, dan kemudian pergi ke alam keluarga kekaisaran bersama Huaixu. Setengah jam setelah Fang Yu pergi, Ling Zhen menunggu kultivator pembunuh iblis menguburkan rekan-rekannya yang telah meninggal sebelum pergi. Tapi saat ini, desir, seekor burung bangau putih terbang dari langit dengan awan dan kabut, dan juga mengeluarkan burung bangau yang panjang. Ling Zhen dan banyak biksu lainnya mengangkat kepala dan melihat ke udara. "Saya melihat burung bangau putih terbang ke tengah danau besar Qianying, berbalik beberapa kali di dekat celah ruang yang dirobohkan oleh Fang Yu, dan kemudian terbang ke arah Ling Zhen." Swiss. Saat bangau putih ini muncul di depan Ling Zhen dan yang lainnya, kesedihan awal semua orang berubah menjadi keterkejutan. "Saya melihat bulu burung bangau putih ini, dan masing-masing bulu mekar dengan cahaya emas dan perak cerah. Dibandingkan dengan burung bangau putih pada umumnya, ukurannya lebih besar, dan kedua pupilnya bersinar biru. Di dahi Bai He, ada tanda awan dengan cahaya redup. Melihat burung bangau putih ini dari dekat, terutama ketika dia melihat tanda di dahinya, Ling Zhen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan wajahnya berubah. Ini adalah kekuatan suci di alam liang utara, makhluk roh dari orang bijak pengembara, Yun Tianhe. Alasan dari kesan tersebut adalah bahwa Ling Zhen pernah berurusan dengan orang bijak agung ini sebelumnya, dan keduanya dianggap berasal dari generasi yang sama, tapi orang bijak agung pengembara memasuki alam bijak sebelum dia. "Saya telah melihat Sage Agung." Ling Zhen menundukkan kepalanya dan segera memberi hormat. Banyak biksu di belakang, ekspresi mereka berubah ketika mereka mendengar kata Sage Agung, dan menundukkan kepala mereka dengan hormat. Binatang roh orang suci seringkali juga mewakili keilahian orang suci. Oleh karena itu, jangan lalai. "Ling Zhen, kenapa kamu harus bersikap sopan?
Kita juga pernah berteman sebelumnya, tapi kita sudah lama tidak bertemu. Yun Tianhe membuka mulutnya, tapi yang keluar adalah suara laki-laki yang kuat. Ini adalah suara dari petapa agung pengembara. Sekarang setelah kamu disucikan, tentu saja aku harus memberimu rasa hormat yang cukup. Ling Zhen menunduk dan berkata, haha, itu saja, malam ini, saya merasakan aura yang tidak biasa. Setelah mendengar bahwa Great Shadow Demon bangkit di sini lagi, saya mengirim Yun Tianhe untuk memeriksa situasinya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Yun Tianhe masih setengah jalan, dan Great Shadow Demon terbunuh. Sage Agung Yunyu tersenyum dan berkata, Ling Zhen tidak mengatakan apapun, hanya mendengarkan. Pada saat aura Great Shadow Demon menghilang, sebuah tanda khusus muncul di langit malam. Kamu seharusnya melihatnya juga. Sage Agung Yunyu melanjutkan, aku ingin tahu, orang yang membunuh Great Shadow Demon malam ini. Siapa itu? Tanda itu, apakah orang ini juga dibebaskan? Setelah mendengar pertanyaan ini, Ling Zhen mengangkat kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Oh, sepertinya kamu selalu ada di sini, kenapa kamu tidak tahu? Sang pengembara Sage Agung ragu. Tidak melihat dengan jelas. Ling Zhen menjawab. The Great Sage Wandering terdiam beberapa saat, dan berkata, kalau begitu gelombang www.novelringan.com gelombang lupakan saja, sampai jumpa lagi. Setelah berbicara, Yun Tianhe melebarkan sayapnya dan terbang menuju langit, meninggalkan bayangan indah di udara. Ketika Yun Tianhe menghilang sepenuhnya, salah satu anggota pembunuh iblis bertanya, Presiden, karena Anda mengenal orang bijak yang agung ini, mengapa Anda tidak menghubunginya sebelumnya dan memintanya untuk mengambil tindakan? Ling Zhen melirik biksu itu, menyipitkan mata dan berkata, apakah menurut Anda, dia bersedia mengambil tindakan? Artinya, orang bijak yang agung ini dengan jelas mengetahui bahwa iblis bayangan besar muncul, dan dia juga merasakan nafasnya. Jika dia mau bergerak, dia akan melakukannya lebih awal. Soalnya, sekarang iblis bayangan besar telah dihancurkan, dia muncul tepat waktu. Kata seorang biksu kesal. Kultivator lain bertanya dengan tidak jelas, Presiden, lalu tentang kepala Fang, Anda tahu mengapa Anda sengaja? Bukan hal yang baik untuk memberitahu Great Sage Wandering tentang situasi ketua partai yang bersangkutan. Ling Zhen menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, kamu harus mengetahui motivasinya saat ini. Motivasi, banyak penggarap dari masyarakat pembasmi iblis yang tidak bisa dimengerti. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa semakin tinggi tingkat kultivasi Anda, semakin egois Anda. Ketika Anda mencapai alam suci, apalagi semua tindakan mereka adalah demi Anda sendiri. Ling Zhen berkata, The Great Sage Wandering dengan sengaja menanyakan. Informasi, pasti ada konspirasi. Memberitahu dia situasi kepala Fang hanya akan menimbulkan masalah bagi kepala Fang. Saya pikir, akan ada lebih banyak orang suci yang datang ke sini untuk menyelidiki situasinya nanti. Lagi pula, cahaya malam yang kuat menghilang di saat-saat terakhir, dan tanda salib emas yang menghilang di langit malam sungguh mengesankan. Banyak orang suci itu pasti tidak bisa duduk diam, dan bahkan mungkin berpikir bahwa ini adalah tanda munculnya beberapa warisan primordial. Untuk menghindari lebih banyak masalah, ayo pergi dari sini dulu. Ya, banyak penggarap pembunuh iblis merespons secara serempak. Hei, buang begitu banyak energi untuk membunuh Great Shadow Sky Demon, dan pada akhirnya hanya mendapat sebatang tongkat. Fang Yu menghela nafas dan berkata dalam perjalanan ke ranah keluarga kaisar. Tongkat, melihat Fang Yu dengan curiga. Ini dia. Fang Yu mengangkat tangan kanannya, dan tongkat berlumuran darah muncul di tangannya. Dari luar, kecuali garis merahnya, tongkat ini sangat biasa saja. Biar kutunjukkan padamu, gunakan jika perlu. Fang Yu menyerahkan tongkat itu kepada Huaixu. Huaixu mengulurkan tangannya untuk mengambil tongkat itu, dan di satu sisi wajahnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba jatuh. Tongkat ini terlalu berat. Di udara, Huaixu melepaskan tangannya tepat pada waktunya. Ledakan, tongkat itu langsung menyentuh tanah, dan suara teredam pun terdengar. Maaf, ternyata tongkat ini berat sekali. Aku benar-benar tidak merasakannya sama sekali. Fang Yu terbang ke tubuh Huaixu dan berkata dengan terkejut. Huaixu menggelengkan kepalanya, matanya takjub. Dia sudah lama tahu bahwa tubuh Fang Yu sangat kuat dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan, tetapi dia tidak pernah memiliki konsep khusus. Dan sekarang, sejak dia mengambil tongkat itu, dia tahu betapa menakutkannya kekuatan Fang Yu.
Berat tongkat ini tidak kurang dari gunung setinggi 100 meter. Jika tidak, rasa malu yang melepaskan Qi yang sebenarnya bahkan tidak akan mampu menahannya. Namun di tangan Fang Yu, tongkat ini seringan kapas. Inilah kesenjangan kekuatan. Fang Yu terbang ke tanah, mengambil tongkat yang menghantam tanah, dan kemudian pergi ke alam keluarga kaisar bersama Huaixu. Lin Batian membunuh Great Shadow Demon bertahun-tahun yang lalu dan mendapatkan Mark of Broken Mountain. Kali ini aku benar-benar membunuh Great Shadow Demon dan mendapatkan tongkat. Sepertinya panennya hampir sama, tapi aku penasaran. Dari mana asal artefak magis di tangan iblis bayangan besar? Fang Yu mengerutkan kening. Mungkin itu dibuat sendiri, kata Huaixu. Mungkin saja, tapi apakah dia benar-benar memiliki IQ seperti itu? Fang Yu berkata dengan curiga. Saat keduanya berbicara, mereka bergerak maju dengan cepat. Segera, saya bisa mencium bau darah yang menyengat di udara. Ranah keluarga kaisar ada di depan. Ekspresi Huaixu segera menjadi serius, dan matanya penuh dengan rasa tak tertahankan. Dunia keluarga kaisar sekarang sudah mati, dan langit penuh darah. Memasukinya, di bawah gemerlap cahaya bintang, Anda bisa melihat banyak sekali mayat yang bertumpuk di tanah dan darah yang membasahi tanah. Gambarannya sangat tragis. Keluarga besar kaisar, dengan lebih dari 20.000 orang, mati di tangan 4 tuan paling terpercaya. Tidak ada yang hidup. Ini adalah akhir yang tidak pernah diharapkan oleh keluarga kaisar. Setelah memasuki ranah keluarga kekaisaran, Fang Yu melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti seluruh ranah keluarga kekaisaran. Dia tidak melewatkan satu sudut pun, mencari informasi yang relevan ke segala arah. Namun, selain bau darah dari langit, tidak ada bau yang tidak normal. Pada akhirnya, Fang Yu memusatkan perhatiannya pada kolam terdalam di rumah Kaisar. Kolamnya sudah pecah dan roboh, namun air berwarna hijau pucat masih terus mengalir. Fang Yu dan Huaixu datang ke kolam. Apa yang disebut replika ban iblis jelas bukan sesuatu yang bisa dibuat sendiri oleh Di Xiong Yuan. Itu harus dibuat oleh orang misterius atau diajari cara membuatnya. Fang Yu mengerutkan kening. Fang Yu mendarat di depan kolam, berjongkok, dan menyentuh danau dengan tangannya. Dilihat dari situasi saat ini, tidak ada yang layak untuk dicari di sini. Fang Yu berpikir sejenak dan berdiri. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin muncul di belakangnya. Mata Fang Yu berbinar, dan dia segera berbalik. Huaixu tidak merasakan sesuatu yang abnormal, tapi dia juga mengikuti Fang Yu dan berbalik. Pada saat ini, keduanya melihat sosok muncul di udara di belakang mereka. Ini adalah pria berjubah gelap, wajahnya tertutup, hanya sepasang mata ungu yang bersinar. Ekspresi Huaixu berubah, dan Fang Yu, matanya dingin. Orang di depanku ini, kemungkinan besar adalah orang misterius yang telah berspekulasi sebelumnya. Dialah yang menghasut Kaisar Xiong Yuan untuk membantu iblis bayangan besar bangun, membunuh 4 anggota keluarga Cao, dan membawa Cao Tian pergi. Di luar dugaan, kamu benar-benar berani tampil di hadapanku, kata Fang Yu. Saya sudah lama menunggu di sini. Pria misterius itu berkata, nadanya dingin. Oh, lihat maksudmu, apakah kamu ingin membalaskan dendam iblis bayangan besar? Fang Yu mengangkat alisnya. Aku di sini hanya untuk memperingatkanmu. Pria misterius itu menjaga nada suaranya tidak berubah dan berkata, kamu telah merusak rencana penting kami yang telah lama ada. Mendengar ini, Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata, terus kenapa? Keberuntunganmu bagus. Ini hanya eksperimen. Jika gagal, kamu akan gagal. Tentu saja, kamu tetap akan dihukum setimpal. Pria misterius itu tampaknya tidak peduli dengan sikap Fang Yu, dan berkata secara mekanis, jika kamu tidak mempedulikannya nanti. Untuk menghalangi rencana, kami akan memperlakukan Anda sebagai target nomor 1 dan melakukan yang terbaik untuk melenyapkan Anda. Anda, Fang Yu bertanya dengan mata sedikit bergerak, siapa kamu? Iblis bayangan besar seharusnya menyebutkan kepadamu, alam tanpa akhir, pria misterius itu menjawab, itu adalah tempat yang belum bisa kamu capai. Oke, Fang Yu mengangguk. Ledakan. Detik berikutnya, dia tiba-tiba bergegas menuju pria misterius itu. Dia tidak mempertimbangkan hal lain sekarang, hanya untuk memaksa orang misterius itu melakukan sesuatu, biarkan dia melepaskan api ungu di depannya. Dengan cara ini, Fang Yu dapat memastikan apakah orang misterius itu benar-benar ada hubungannya dengan istana api ungu di bumi. Memanggil. Dalam sekejap, Fang Yu bergegas menuju pria misterius itu.
Keduanya saling berhadapan, sangat dekat. Namun tidak ada rasa takut di mata orang misterius itu, cahaya ungu mekar di matanya. Boom! Sejumlah besar api ungu dilepaskan dari tubuhnya dan mengembun menjadi bola api besar di udara. Dan nyala api ini panas di permukaan dan dingin di dalam. Fang Yu memandang Ziyan di depannya, matanya tiba-tiba berubah dingin, dan niat membunuhnya meledak. Benar saja, ini ada hubungannya dengan Istana Xian. Ini adalah api ungu yang dapat dikembangkan dengan metode rahasia Istana Xian. Istana api ungu, kata Fang Yu dingin. Pria misterius itu sedikit mengernyit dan mendorong tangannya ke depan. Ziyan menyerang ke arah Fang Yu. Ledakan. Fang Yu meremas kedua tinjunya gelombang www.novelringan.com gelombang nafas mengerikan keluar dari tubuhnya, dan api ungu langsung terguncang. Mata pria misterius itu berkedip dan tangannya terangkat. Boom! Dalam sekejap, api ungu menyebar ke seluruh alam keluarga Kaisar. Termasuk orang misterius itu sendiri yang tersulut oleh api ungu dan berubah menjadi manusia api. Wow! Detik berikutnya, langit yang dipenuhi api ungu dengan cepat menyusut dan menyapu ke arah Fang Yu. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, perasaan ilahi mengunci petugas pemadam kebakaran di depannya dan bergegas pergi. Wow! Dia muncul di depan petugas pemadam kebakaran dengan kecepatan yang sangat cepat dan melancarkan pukulan. Ledakan. Pemadam kebakaran itu meledak di udara. Api ungu menghilang. Melihat pemandangan ini, mata Fang Yu menjadi dingin. Desir. Pada saat ini, api ungu yang menyusut dari langit telah tiba di hadapannya. Fang Yu tanpa ekspresi, tangan kanannya mengepal. Boom! Kepolosan yang luar biasa menyebar dan menyapu angin. Api ungu perlahan menghilang secara tiba-tiba. Fang Yu berdiri di udara, memandang ke langit. Nafas pria misterius itu telah menghilang. Dia langsung pergi dari sini dengan cara yang sangat misterius, dan bahkan perasaan ilahi Fang Yu tidak mengetahui keberadaannya. Tapi Fang Yu tidak kesal atau cemas. Sebab, dilihat dari perkataan pria misterius itu sebelumnya, cepat atau lambat mereka akan bertemu lagi, dan mereka tidak terburu-buru. Namun masalahnya sekarang adalah api ungu yang ditampilkan oleh orang misterius ini memang ada hubungannya dengan Istana Api Ungu. Jadi, apakah dia awalnya lahir di Istana Api Ungu? Atau apakah dia menyebarkan metode rahasia ke bumi sebelum Istana Api Ungu muncul? Alam tak terbatas, apa itu? Atau, kekuatan macam apa itu? Fang Yu memandang ke langit malam di kejauhan, alisnya berkerut, matanya basah kuyup. Setelah pria misterius itu pergi, Fang Yu dan Huaixu mengitari rumah Kaisar lagi. Sebagai salah satu keluarga terbesar di wilayah Liang Utara, klan Kaisar juga memiliki banyak koleksi, namun tidak menggugah minat Fang Yu. Setelah secara acak mengambil beberapa item yang lebih enak dipandang, Fang Yu dan Huaixu meninggalkan wilayah keluarga kekaisaran dan kembali ke gerbang Yuhua. Wow! Melalui tanda yang dikeluarkan Bei Bei, keduanya segera kembali ke gunung belakang Yuhuamen. Pada saat ini, suara-suara terdengar dari gunung. Iya, banyak sekali barang yang harus dipindahkan ke sini. Ada barang berharga di sana, jangan ditaruh di berantakan. Di antara banyak suara, suara Sujialu adalah yang paling menonjol. Sepertinya dia sedang mengarahkan sesuatu. Fang Yu berjalan ke tepi tebing dan melihat ke bawah. Benar saja, saya melihat di depan paviliun harta karun di tepi pulau, sedang berjalan lancar. Sujialu, dengan tangan di pinggul, memerintahkan sekelompok besar roh iblis 10.000 tahun untuk membawa berbagai benda ajaib dan permata. Dan di belakang Sujialu, Xiaoxier dan ketiga titik kecil itu tampak penasaran. Karena perintah Fang Yu sebelumnya, roh iblis ini juga sepenuhnya mematuhi permintaan Sujialu, dengan jujur dan tanpa keluhan. Sepertinya perjalanan merampok gudang paviliun Wandao berhasil diselesaikan, kata Fang Yu. Huaixu berdiri di samping, mengamati roh iblis 10.000 tahun yang tampak menakutkan itu seperti kuli, membawa banyak artefak berharga yang bersinar dengan cahaya berbeda, masih terkejut. Terutama beberapa anak yang menonton, sepertinya tidak memiliki rasa takut terhadap ratusan roh iblis yang menakutkan ini, dan bahkan tersenyum di wajah mereka. Jika anak seperti itu tumbuh besar, seperti apa masa depannya? Mata Huaixu berkedip. Kami masih harus terus memperluas Yuhuamen dan menerima lebih banyak murid, tapi sayangnya saya tidak punya banyak waktu, jadi saya merekrut sekali. Kata Fang Yu sambil melepaskan Cao-Tian dari ruang penyimpanan. Mungkin terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Saat ini, Cao-Tian telah tertidur, matanya tertutup rapat.
Di masa depan, Cao Tian juga akan menjadi anggota sekte Yuhua kami, kata Fang Yu sambil menatap Cao Tian dalam tidurnya. Saudara Fang, tentang fisik Cao Tian, apakah kamu tahu sesuatu tentang itu? Huaixu bertanya sambil memikirkannya. Ini benar-benar berbeda, tapi sekarang saya bisa melihat resistensi dingin yang kuat. Fang Yu berkata, tetapi apakah fisik seperti itu benar-benar cocok untuk kultivasi? Jenis latihan apa yang cocok? Spesifiknya harus dipelajari. Sekarang, tunggu sampai dia bangun besok. Bagus. Huaixu mengangguk. Segera, Fang Yu memanggil Chen Ye dan memintanya mengatur tempat tinggal untuk Cao Tian. Dengan cara ini, Chen Ye mengirim Cao Tian ke kediamannya untuk sementara. Di belakang gunung, Fang Yu dan Huaixu masih berdiri di tepi tebing. Angin laut di malam hari bertiup lembut, sangat takut-takut. Fang Yu mengangkat kepalanya dan memandangi bintang-bintang di langit, sedikit menyipitkan mata dengan mata yang rumit. Dia awalnya berpikir bahwa setelah menyelesaikan sisa-sisa istana api ungu di bumi, semuanya telah berakhir. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa di bintang Datianchen di pesawat atas, dia menemukan keberadaan lain yang berhubungan dengan istana api ungu. Pria misterius itu, siapa itu? Alam tanpa akhir, di mana itu? Fang Yu menatap titik cahaya yang berkelap-kelip di langit berbintang. Dia tahu bahwa setiap titik cahaya yang bersinar mewakili planet-planet di bidang ini, dan langit besar serta bintang-bintang hanyalah sepersejuta dari 1 miliar. Dunia ini terlalu besar, saya belum pernah merasakan hal ini ketika saya berada di bumi sebelumnya. Saudara Fang, katamu para biksu di bumi, apakah ada orang yang akan naik sekarang, atau sudah naik? Huaixu bertanya. Fang Yu menatap Huaixu dan berkata, setelah kamu naik, yang paling dekat dengan puncak masa kesengsaraan adalah kelompok Yuan Sankuan. Saya pikir Yuan Sankuan harus cepat meskipun dia belum naik. Yang lainnya berwarna merah. Lian, dia spesial, aku tidak tahu apakah Fei Sheng tidak. Yuan Sankuan, memang benar, jika dia tidak terluka, dia seharusnya naik lebih awal dariku. Huaixu menghela nafas dan berkata, kenapa menghela nafas? Fang Yu memandang Huaixu dan bertanya, bahkan jika dia bangkit kembali dalam beberapa tahun, itu hanya akan terjadi dalam waktu singkat untuk seluruh periode kultivasi, tidak ada penyesalan, bukan? Saya hanya berpikir, apa yang saya lihat dan dengar setelah pendakian benar-benar berbeda dari apa yang saya pikirkan sebelumnya. Huaixu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, oh, ini yang kamu bicarakan. Jika sebelumnya kamu menganggap alam atas sebagai alam abadi, dan berpikir bahwa setelah naik, kamu akan menjadi makhluk abadi yang membubung menembus awan dan kabut, maka kamu memang akan sangat kecewa. Fang Yu berkata, bagaimanapun, masih banyak alam setelah pendakian. Hanya setelah menaiki langkah ke-6 dari negeri dongeng kamu dapat benar-benar menjadi peri. Ya, saya pikir sebagian besar kultivator di bumi akan merasakan kesenjangan yang sangat besar ketika mereka datang ke Datianchen Xing. Huaixu berkata, karena di sini, kekuatan alam Gui setelah puncak masa kesengsaraan. Benar-benar bukan apa-apa, bahkan perlindungan diri pun sulit. Tetapi dunia ini lebih besar. Fang Yu menepuk bahu Huaixu dan berkata, dunia juga telah berubah, kalau tidak, akan tidak nyaman baginya untuk mengakhiri kultivasinya secepat ini. Bagi orang sepertimu, saudaraku, dunia yang lebih besar pasti menjadi hal yang baik dan memberi semangat. Huaixu tersenyum pahit, tetapi bagi sebagian besar biksu di bumi, ini adalah kejutan. Saya baru saja tiba di langit. Ketika Chensing gelombang www.novelringan.com gelombang bertemu monster di pinggiran kota, sulit untuk menghadapinya. Jangan khawatir, setelah kamu menerobos kemacetan, bakatmu sudah luar biasa. Fang Yu tersenyum, selanjutnya, para biksu di bumi datang ke sini, dan semuanya telah dibebaskan. Ketika Anda mulai berkultivasi, itu pasti lebih baik daripada penduduk asli di sini. Bagaimanapun juga, santai saja sebelum berkultivasi di bumi, itu semua adalah mode yang sulit. Huaixu mengangguk dan berkata, saya memiliki kepercayaan diri. Saya hanya khawatir tentang para kultivator yang naik kemudian, dapatkah mereka jatuh ke posisi yang lebih aman. Hal-hal ini bukanlah sesuatu yang bisa kita khawatirkan. Semuanya tergantung pada keberuntungan. Fang Yu berkata, dalam kultivasi, keberuntungan juga merupakan bagian yang sangat penting. Terlebih lagi, situasimu sudah dianggap yang terburuk. Pertama, dia jatuh ke alam Beiliang yang paling terpencil,
dan diculik oleh Paviliun Wandao lagi. Bukankah semuanya baik-baik saja sekarang? Itu karena ada penyelamatan saudara Fang, kalau tidak aku akan mati, kata Huaixu. Itu kebalikan dari apa yang kamu katakan. Tanpa aku, kamu tidak akan ditangkap oleh Paviliun Wandao sama sekali. Fang Yu tertawa, tidak akan ada lagi hal-hal yang terjadi. Keduanya berdiri di bawah bintang-bintang, berbicara dan tertawa seperti dulu. Baru pada larut malam Fang Yu kembali ke rumah, bermeditasi, mengeluarkan tongkat, dan memperhatikan dengan cermat. Tongkat ini panjangnya hanya sekitar 1 meter, bentuknya biasa saja, memperlihatkan warna hitam pekat, dan permukaannya ditutupi garis-garis berwarna darah seperti pembuluh darah. Ketika Fang Yu mengulurkan tangannya untuk memegang tongkat, darah di garis-garis ini akan keluar, sangat mencolok. Pada saat yang sama, terlihat jelas bahwa tongkat ini tidak perlu digerakkan dengan True Qi atau Reiki. Untuk merangsangnya, Anda hanya perlu menggunakan tenaga. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat sinar cahaya pada tongkat tersebut. Dari sudut pandang ini, tongkat ini sangat cocok dengan Fang Yu. Hanya saja Fang Yu masih penasaran dengan kegunaan tongkat ini untuk casting. Karena meskipun Anda menggunakan mata jalan untuk melihat menembus, Anda tidak dapat melihat hukum atau aliran energi sihir apapun di dalam tongkat. Dengan kata lain, ini tidak bisa dianggap sebagai senjata ajaib, tapi senjata. Namun mengapa sebuah senjata sensitif terhadap besarnya kekuatan? Menelusuri sampai ke akarnya hanya bisa dilihat dari kemampuan bahan baku pengecoran tongkat ini. Bahan apa yang bisa membuat tongkat seperti itu? Fang Yu memainkan tongkat itu dan menggoyangkannya sedikit. Garis-garis pada tongkat itu penuh darah dan cahaya, penuh kekuatan. Om, 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 setiap kali tongkat itu menari, ia meninggalkan gelombang melolong di udara. Bagaimanapun, tongkat itu harusnya menjadi senjata yang bagus, kamu harus punya nama. Fang Yu berkata dalam hatinya, nama apa yang lebih baik? Tongkat merah, tidak baik. Tongkat darah naga, terlalu dangkal. Tongkat bayangan besar terlalu dibesar-besarkan. Setelah berpikir sejenak, banyak nama yang kedengarannya tidak bagus. Lupakan saja, karena diperoleh dari Great Shadow Sky Demon, sebut saja Sky Demon Stick. Fang Yu berkata pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Fang Yu menyingkirkan tongkat iblis itu, bermeditasi di tempat, menutup matanya dan beristirahat. Dan malam ini, untuk seluruh wilayah Liang Utara, dan bahkan beberapa wilayah, itu adalah malam yang sangat sensasional. Semua orang mendiskusikan dari mana datangnya cahaya kuat yang menghilangkan seluruh langit malam, dan apa tanda silang besar dengan cahaya keemasan yang pada akhirnya menghilang. Orang-orang di alam Liang Utara menganggap hal ini sebagai apa yang disebut sebagai berkah nenek moyang, sedangkan orang-orang di alam lain belum mengalami krisis hidup dan mati. Jadi menurut mereka tidak demikian. Ini mungkin merupakan tanda dari kultivasi perkasa tertentu. Dia telah membuat terobosan besar dalam kultivasinya malam ini, sehingga telah menyebabkan penglihatan tentang langit dan bumi. Seseorang berkata dengan kaget, tidak peduli seberapa kuatnya dunia ini, hal itu tidak dapat dipicu oleh pengaruh sebesar itu. Menurutku ini adalah pendahulu dari semacam warisan yang tiada taranya. Beberapa orang mempunyai pandangan berbeda. Dikatakan bahwa kejadian ini telah membuat khawatir banyak orang suci yang tersembunyi. Malam ini, mereka telah mengirim murid atau makhluk roh mereka sendiri ke danau besar Qianying untuk memeriksa situasinya. Mungkin memang ada warisan mengejutkan yang akan segera muncul. Berbicara tentang peristiwa yang dapat membuat khawatir para wali adalah peristiwa besar yang dapat terjadi kapan saja. Oleh karena itu, dalam semalam, seluruh acara terfermentasi dan menyebar luas. Dengan wilayah Beiliang sebagai pusatnya, lebih dari selusin wilayah dan klan besar yang mengarah ke timur, barat, selatan, utara, telah mengetahui masalah ini, dan memicu diskusi panas. Tanda salib emas yang muncul di langit malam telah menjadi topik hangat diskusi sebagian besar bintang besar. Semua orang bertanya-tanya apakah ini adalah visi yang disebabkan oleh kekuasaan atau merupakan awal dari munculnya warisan yang mengejutkan. Namun, setiap klaim memiliki alasannya masing-masing, dan tidak ada yang bisa menarik kesimpulan. Tapi bagaimanapun juga, tanda salib emas, hanya dalam satu malam, itu telah mengakar kuat di hati orang-orang dan menjadi sesuatu yang diketahui kebanyakan orang. Kepala, apa yang kamu lakukan setelah kamu tiba di danau besar 1000 bayangan?
Hari ini aku kembali ke kota Tianlong dan menemukan bahwa semua orang sedang mendiskusikan apa itu bayangan iblis yang hebat, apa penglihatan langit dan bumi, tanda salib emas. Su Jialu buru-buru berlari ke Fang Yu dan bertanya, seluruh perbatasan selatan tidak, banyak daerah yang menimbulkan sensasi. Kamu tidak menyebabkan gerakan ini, kan? Oh, begitu banyak gerakan. Fang Yu mengangkat alisnya karena terkejut, mereka semua mendiskusikan tanda salib emas. Benar, apakah masalah ini tidak ada hubungannya denganmu? Su Jialu bertanya dengan mata terbuka lebar. Fang Yu tidak berbicara, mengerutkan kening. Saat itu, untuk menghalau malam, dia tidak terlalu banyak berpikir. Tapi bukan niatnya untuk membiarkan tanda pedang salib emas muncul di depan banyak orang. Dengan cara ini, di masa depan, dia akan menggunakan tinju salib surgawi, atau situasi lain dapat menimbulkan sensasi. Meskipun Fang Yu mulai melakukan hal-hal penting setelah mengambil alih Yu Huamen, tapi itu tentang jejak pedang salib emas. Ini adalah sesuatu yang bahkan belum dia pahami. Bukanlah hal yang baik untuk diperlihatkan kepada begitu banyak orang dengan cara seperti ini. Kepala, kamu, Su Jialu ingin menanyakan sesuatu. Jangan tanya apa yang terjadi di Danau Besar Qianying, dan diskusi orang-orang itu tidak ada hubungannya dengan kita. Fang Yu berkata dengan ringan, tujuan kita selanjutnya tetaplah Paviliun Wandao. Sejak dia mengambil alih Yu Huamen, balas dendam adalah tujuan utamanya. Dan sekarang, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa pengepungan terhadap Yu Huamen diprakarsai oleh Paviliun Wandao. Kemudian, pusat gravitasi secara alami jatuh pada Paviliun Wandao. Apakah Wandao Ge tidak merespons dengan cara apapun selama beberapa waktu terakhir? Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya. Tidak, Su Jialu menggelengkan kepalanya dan berkata, semua Paviliun Wandao di dinasti abadi telah dihancurkan dan orang-orang ditangkap, tetapi Paviliun Wandao tidak menanggapi, dan bahkan tidak mengirim siapapun untuk bernegosiasi. Saya pikir Paviliun Wandao takut, mereka tidak berani memprovokasi Anda lagi, jadi mereka tidak mengetahuinya. Takut, Fang Yu sedikit menyipitkan mata, mengingat situasi di Tiange. Tiange dibunuh olehnya tanpa meninggalkan sepotong baju besi pun, dan akhirnya membakar seluruh ruangan bersama Li Huo. Kejadian ini belum tersebar luas, namun mustahil pihak dalam Paviliun Wandao mengetahuinya. Kedua belah pihak telah melakukan segalanya, dan tidak ada ruang untuk bermanuver. UU membaca www.uukansu.com. Oleh karena itu, Paviliun Wandao tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Mereka telah menelan nafas, tanpa respon selama berhari-hari, mereka seharusnya merencanakan sesuatu. Perencanaan, kan, begitulah. Fang Yu berpikir sejenak, menatap Su Jialu, dan berkata, panggil Chen Ye, Sui Chen, dan orang intelijen bertopeng. Ya, jawab Su Jialu, segera berbalik dan berlari keluar. Sekarang dia tahu Paviliun Wandao sedang merencanakan, maka Fang Yu tentu saja tidak sabar menunggu lawannya bergerak. Saat ini, hilangnya Paviliun Wandao tidak terlalu besar. Fang Yu harus terus mengeluarkan darahnya. Gunakan serangkaian pukulan berantai untuk mengalahkan Paviliun Wandao dengan linglung, dan jangan beri mereka waktu untuk berpikir. Setelah beberapa saat, Chen Ye dan 5 pria bertopeng semuanya hadir. Huaixu juga datang, hanya berdiri di belakang untuk mendengarkan. Kita harus menanggapi penampilan diam-diam Wandao Ge, kata Fang Yu. Tanggapan, semua orang terkejut. Paviliun Wandao tidak melakukan apapun, mengapa mereka malah merespons? Apa tanggapannya, saat Anda meninju seseorang, tetapi mereka tidak merespons, atau bahkan tersenyum kepada Anda, apakah Anda merasa tidak nyaman dan tidak merasa berhasil? Fang Yu berkata sambil tersenyum. Petik 2 titik. Itu benar, Su Jialu terkejut dan berkata. Jadi, menghadapi orang seperti ini, kita harus galak dan memberikan beberapa pukulan lagi sampai pihak lain berteriak, atau berlutut memohon ampun. Fang Yu tersenyum dan berkata dengan dingin. Kepala, apa maksudmu? Su Jialu melihat ekspresi Fang Yu dan sudah menebak sesuatu. Kami, terus menyerang dan terus mengeluarkan darah di Paviliun Wandao sampai kaki mereka sangat sakit. Fang Yu memandang Chen Ye dengan mata dingin, dan berkata, Paviliun Wandao adalah target balas dendam nomor 1 kami mendengar ini. Ekspresi Chen Ye juga dingin, dan dia mengangguk dengan berat, matanya penuh kebencian dan niat membunuh. Dia juga sekarang tahu bahwa kejadian tahun itu. Paviliun Wandao adalah penggagasnya. Begitu banyak orang di Yu Huamen, meski tidak dibunuh oleh Paviliun Wandao,
mereka semua mati karena Paviliun Wandao. Dendam ini harus dilaporkan. Selama ini, Chen Ye sangat khawatir Fang Yu akan membatalkan rencana balas dendamnya karena hal lain. Tapi sekarang sepertinya Fang Yu belum melupakan balas dendamnya. Hal ini membuat Chen Ye sangat bersemangat. Kepala, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Chen Ye menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Sederhana sekali. Saat ini, batas Paviliun Wandao telah dihancurkan seluruhnya, hanya batas keluarga Yin Yang dan batas selatan. Yang harus kita lakukan adalah menghancurkan lebih banyak Paviliun Wandao, dan bahkan menghilangkannya dari Datian Chen Bintang. Fang Yu berkata dengan ringan. Mendengar ini, wajah beberapa orang yang hadir berubah. Kalimat ini terdengar mudah, namun dalam praktiknya sangat sulit. Karena Datian Chen Xing terlalu besar, tidak peduli seberapa kuat Fang Yu, dia akan menghancurkannya satu persatu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia akan dihancurkan sampai tahun monyet. Kepala, sepertinya butuh waktu lama untuk melakukan ini. Su Jialu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Kalau begitu menurutmu aku bermaksud, membiarkanmu menghancurkannya satu persatu. Itu terlalu tidak efisien. Fang Yu melambaikan tangannya dan tersenyum. Tentu saja kita harus menemukan orang yang bertanggung jawab atas setiap alam, sama seperti Yin dan Yang dari keluarga Yin dan Yang. Yang Mulia, dan Kaisar Abadi Perbatasan Selatan. Petik 2. Selama mereka ditangani dengan itu, pembongkaran Paviliun Wandao bukanlah soal satu kalimat. Mengapa kita perlu membongkarnya satu persatu? Saat ini, semua orang yang hadir membuka mata lebar-lebar. Memang benar, selama orang-orang yang menguasai setiap wilayah atau klan besar ditangani, akan mudah untuk menghancurkan Paviliun Wandao. Itu saja, ini jauh lebih mudah, kata Su Jialu. Jika kata-kata Fang Yu didengar oleh orang luar, dia pasti akan dicemooh, dan dia akan dicemooh. Berapa banyak penguasa dari setiap keluarga besar dan alam? Semua orang teratas di atas. Bagaimana orang-orang besar ini bisa dengan mudah menuruti tuntutan pihak luar? Tidak mungkin. Namun, saat ini, di depan rumah kayu di puncak gunung, terdengar tawa. Setelah Fang Yu mengusulkan rencana ini, tidak ada yang mempertanyakannya, semua orang mengira itu layak. Huaixu, yang berdiri di belakang, terlihat sedikit lesu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Fang Yu di bumi dan Fang Yu sekarang mengalami perubahan besar dalam gaya kerja mereka. Ayo berangkat ke ranah klan Honghe nanti, kata Fang Yu. Alam klan Honghe, kami tidak tahu banyak tentangnya. Chen Ye mengerutkan kening. Tidak apa-apa, ada kenalan di sana. Fang Yu tersenyum. Mendengar ini, Su Jialu terkejut. Dia tahu betul bahwa orang suci Yao Qi, yang membuatnya bermimpi, berada di alam klan Honghe. Kepala, tolong biarkan aku pergi bersamamu. Su Jialu segera berkata, oke. Fang Yu secara alami memahami apa yang dipikirkan Su Jialu, tetapi dia tidak bermaksud untuk menusuknya. Setelah membicarakan situasinya, Fang Yu menoleh untuk melihat pria bertopeng, dan berkata, kamu telah tersebar ke berbagai alam dan klan besar untuk sementara waktu. Bantu aku mencari tahu secara spesifik dari setiap alam dan klan besar. Kasus, ya, pria bertopeng itu menjawab serempak, dan berjalan pergi. Kamu biasakan diri dengan lingkungan di sini dulu, baru kemudian kamu bisa terlibat. Fang Yu berbalik lagi, dan berkata dengan sombong. Memahami, Huaixu mengangguk, ... Sore hari, Fang Yu dan Su Jialu berangkat ke wilayah suku Honghe dengan jimat ajaib mereka. Su Jialu jelas sedang dalam suasana hati yang baik, bahkan menyenandungkan lagu kecil di jalan. Akhirnya saya bisa melihat orang suci Yao Qi lagi. Kali ini, saya masih bertemu di sekte orang suci Yao Qi. Jika para penatua orang suci dapat ditangani, itu akan selesai. Kamu tidak tahu banyak tentang wilayah suku Honghe. Fang Yu bertanya sambil menatap Su Jialu. Su Jialu, yang masih bermimpi untuk bertemu dengan orang suci Yao Qi, kembali sadar dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kepala sekolah, saya benar-benar tidak tahu banyak tentang wilayah suku Honghe. Saya tahu bahwa ada hanya satu gerbang peri tingkat pertama yang disebut Kuil Rui. Kuil Rui. Mendengar nama ini, Fang Yu sedikit mengangkat alisnya, mengingatkannya pada Rui Qinglian. Tentu saja, sebuah nama tidak berarti apa-apa. Karena ini adalah gerbang abadi tingkat pertama, mungkinkah itu kekuatan yang mengendalikan wilayah klan Honghe? Fang Yu bertanya, sulit untuk mengatakannya,
tetapi ada juga 2 gerbang abadi tingkat pertama di perbatasan selatan, tetapi dinasti abadi mengendalikan kekuasaan. Saya pikir sekte tingkat atas ini menghargai diri sendiri dan umumnya tidak melakukan intervensi dalam urusan sekuler, penting, kata Sujialu. Fang Yu mengangguk dan berhenti bicara. Tak butuh waktu lama bagi keduanya untuk sampai di wilayah suku Honghe dan berhasil mencapai wilayah suku Honghe. Di depan gerbang, murid yang bertugas menjaga gerbang menghentikan Fang Yu dan Sujialu. Siapa yang datang? Murid ini tampak muda, sangat kekanak-kanakan. Fang Yu, Yu Huamen, datang menemuimu tetua Taisang. Jawab Fang Yu, terlalu tua. Ekspresi murid itu berubah dan mengerutkan kening, kamu pikir siapapun bisa. Pada saat ini, murid lain yang tampak lebih tua di samping mengubah wajahnya. Yu Huamen, kamulah orangnya, aku akan bertanya pada orang suci. Murid itu segera berlari ke pintu. Ketika Sujialu mendengar ini, wajahnya sudah tersenyum seperti bunga krisan. Dia akan segera melihat kekasih impiannya. Setelah beberapa saat, bayangan indah berpindah dari jauh ke dekat. Kepala Fang Yu, kamu harus memberitahuku sebelum kamu datang. Orang yang datang adalah orang suci Yaoqi, Mu Qingran. Terakhir kali saya pergi, saya tidak bertemu satu sama lain selama hampir 2 bulan. Melihat Fang Yu lagi, mata indah Mu Qingran bersinar terang. Dia tidak menyangka banyak hal terjadi dalam waktu 2 bulan setelah meninggalkan Yu Huamen. Saat ini, reputasi Yu Huamen terguncang di beberapa lingkungan gelombang www.novelringan.com. Gelombang tren kebangkitan sudah terlihat. Mu Qingran memandang Fang Yu, dengan senyum lembut di wajah cantiknya. Hal ini membuat mata Sujialu lurus ke samping, dan dia tidak bisa melepaskannya untuk waktu yang lama. Halo orang suci, di jalan Xia Sujia. Kami, kata Sujialu. Halo, Mu Qingran memandang Sujialu dengan ringan, lalu menoleh ke arah Fang Yu, dan bertanya, apakah ada yang salah dengan kamu datang ke sini sejauh ini? Ya, aku juga ingin bertemu denganmu, yang lebih tua, kata Fang Yu. Elder juga, baiklah, saya akan mengantarmu ke sana sekarang, silakan ikuti saya. Mu Qingran mengangguk ringan dan berbalik untuk memimpin. Fang Yu segera mengikuti. Sujialu, yang diabaikan, sangat kecewa, tetapi dia segera menyusul. Mereka bertiga melakukan perjalanan melalui bagian panjang tanah suci Yaoqi dan sampai ke gunung tempat Penatua Luntian berada. Kepala Fang, sudah lama tidak bertemu. Penatua Luntian sudah bersiap untuk menyambutnya di sini, dan membungkuk begitu dia melihat Fang Yu. Berapa lama? Hanya sekitar 2 bulan. Fang Yu tersenyum. Penatua Luntian tersenyum dan bertanya, saya tidak tahu apa yang datang dari jauh. Aku ingin tahu, apa kekuatan terbesar di wilayah klan Honghemu? Sederhananya, itu adalah mengendalikan seluruh wilayah, mirip dengan keberadaan wilayah yang kamu katakan, kata Fang Yu. Jie Zun, Penatua Luntian mengerutkan kening dan berkata, Jie Zun di alam klan Honghe, adalah Tianzun yang tak terkalahkan yang secara aktif membagi alam, tanpa izin. Tianzun yang tak terkalahkan. Mulut Fang Yu meringkuk dan berkata, gelar ini diambil sendiri, dan itu terlalu dilebih-lebihkan. Kepala Fang, apa tujuanmu mencari klan Honghe Jie Zun? Tianzun yang tak terkalahkan, orang ini, sangat sulit untuk dihadapi. Penatua Luntian memandang Fang Yu dengan serius dan berkata, oh, orang macam apa dia? Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Penatua Luntian memperhatikan Fang Yu dalam-dalam, dan perlahan mulai berbicara tentang semua yang dia ketahui tentang Tianzun yang tak terkalahkan. Tianzun yang tak terkalahkan, yang nama aslinya tidak memiliki izin, meninggal ketika ia masih muda, dan diadopsi oleh seorang tao tua dari sekte tingkat 4. Sejak saat itu, dia memulai jalur kultivasi. Pada awal budidayanya, Unli Senset menunjukkan bakat luar biasa, dan menjadi murid terkuat di sekte tersebut. Segera, tingkat budidaya tanpa izin mencapai batas atas pelatihan sekte 4 tingkat. Kolam tidak bisa memberi makan seekor naga. Banyak makhluk abadi tingkat ketiga, tingkat kedua, dan bahkan tingkat pertama melemparkan ranting zaitun kepada mereka yang tidak memiliki izin. Wu Zhao dengan mudah menerima undangan dari salah satu sekte abadi tingkat kedua, dan sejak itu memutuskan semua kontak dengan sekte tingkat 4 yang asli. Gara-gara kejadian tersebut, Wu Dao masih mendapat banyak kritik saat itu. Banyak orang di dunia budidaya mengatakan bahwa dia tidak tahu berterima kasih dan benar-benar serigala bermata putih.
Wu Zhao mengabaikan diskusi ini, dan terus berlatih keras setelah bergabung dengan gerbang abadi tingkat kedua, dan wilayahnya meningkat pesat. Ketika dia muncul di hadapan dunia lagi, dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik alam pencerahan. Namun Wu Zhao masih belum puas dengan kekuatan ini, dan percaya bahwa pintu abadi tingkat kedua tidak lagi memungkinkannya untuk terus berkembang. Karena itu, dia memilih pergi lagi. Dan kali ini, orang yang pergi tanpa izin adalah gerbang abadi tingkat pertama terkuat di alam manusia pada saat itu, Shen Yuanzong. Meninggalkan sekte asli 2 kali berturut-turut, dan terikat pada sekte yang lebih kuat. Perilaku seperti itu membuat seluruh alam budidaya ras manusia merasa malu. Ketiadaan izin saat itu bisa dikatakan diinjak-injak oleh manusia, selama disebutkan tidak akan ada yang menunjukkan penghinaan. Masih banyak orang yang mencibir percaya bahwa di sekte besar seperti Shen Yuanzong, bakat tanpa lisensi saja tidak cukup, dan semua orang pasti akan bingung. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa setelah bergabung dengan Shen Yuanzong He, jalan kultivasi tanpa izin akan semakin lepas kendali, dan ranahnya melonjak. Dia mulai dari murid luar, pergi ke murid dalam, dan menjadi murid utama. Akhirnya, budidayanya mencapai alam pelarian dan menjadi salah satu tetua. Setelah menjadi seorang penatua, Wu Zhao mulai menggunakan keahliannya yang lain, yaitu merebut hati rakyat dan menguasai kekuasaan. Dalam 50 tahun setelah menjadi penatua tanpa izin, dia secara bertahap menjadi kekuatan de facto Shen Yuanzong, dan perlahan-lahan menyebarkan kekuatannya, dan secara bertahap menguasai sepertiga wilayah umat manusia pada saat itu, yang sekarang menjadi de kategori batas kewarganegaraan Hong He. Kemudian, tanpa izin, dia secara terbuka menyatakan bahwa wilayah yang dikuasainya adalah wilayah suku Hong He, dan tidak ada hubungannya dengan wilayah suku manusia. Pada saat itu, sejumlah besar sekte dan biksu di alam klan Hong He tidak setuju dengan pendekatan ini, dan tidak mau membiarkan mereka yang tidak memiliki izin menjadi alam di atas seluruh alam. Namun, segera menemui penindasan berdarah tanpa izin. Setelah beberapa pertempuran yang sangat tragis, Wu Zhao, yang meraih kemenangan telak, berhasil mendapatkan semua yang diinginkannya. Dan melihat pelajaran dari masa lalu, tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi tanpa dokumen. Akibatnya, tanpa izin secara resmi disebut rasa hormat, dan menamakan dirinya tak terkalahkan. Tianzun yang tak terkalahkan berasal dari sini. Dan Wu Zhao telah tumbuh dari seorang yatim piatu pada awalnya menjadi dewa dunia saat ini. Setelah mendengar pengalaman ini, Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, bukankah ada batas Zun di alam manusia? Mengapa tidak ada yang mencegah perilaku tidak berizin? Karena aku tidak punya waktu untuk mengurusnya. Mata Penatua Luntian sedikit suram dan berkata, alam manusia pada saat itu sudah berantakan. Bukan hanya orang yang tidak memiliki izin melakukan hal seperti itu, tetapi area yang dikendalikan oleh orang yang tidak memiliki izin. Itu terpisah dari sebagian besar wilayah ras manusia di tepi Sungai Hong. Mengingat situasi ras manusia pada saat itu, mereka tidak mampu berurusan dengan pihak yang tidak memiliki izin. Jadi yang tidak memiliki izin saat ini, selain Jiezun dari alam klan Hong He, adalah master sekte dari sekte Shen Yuan. Fang Yu bertanya, ya, Penatua Luntian mengangguk. Fang Yu menoleh untuk melihat ke arah Sujialu, dan berkata, apa yang kamu katakan sebelumnya salah. Bukankah itu berarti hanya ada satu gerbang abadi tingkat 1 di alam suku Hong He, yang disebut Kuil Rui? Di sana jelas merupakan sumber dari Tuhan. Tetapi saya pernah mendengar bahwa hal ini terjadi sebelumnya, apakah ini sebuah kesalahan? Sujialu menggaruk kepalanya, sama bingungnya. Kamu benar, memang hanya ada satu gerbang abadi tingkat pertama di alam suku Hong He saat ini, yaitu Aula Rui. Saat ini, Penatua Luntian tersenyum. Apa maksudmu? Apakah sekte asal ilahi ini diturunkan peringkatnya? Fang Yu bertanya dengan heran. Itu tidak diturunkan peringkatnya, tapi lulus peringkat khusus, dan gelarnya tidak terkalahkan. Penatua Luntian berkata, oleh karena itu, Shen Yuanzong memang bukanlah gerbang abadi tingkat pertama, tetapi gerbang abadi yang tak terkalahkan. Gerbang peri yang tak terkalahkan, kata Fang Yu dengan mata bergerak sedikit, bukankah itu sama dengan tak terkalahkan yang kuambil sebelumnya? Itu masih lebih mendominasi daripada tak terkalahkan. Sujialu berkata di sebelahnya, saya tidak kalah, mungkin karena saya belum bertemu lawan. Saya mungkin kalah setelahnya. Kepala Fang, orang tua itu telah banyak bicara, bisakah Anda memberitahu saya tujuan Anda menemukan Tianzun yang tak terkalahkan?
Penatua Lun Tian bertanya, saya ingin mendiskusikan sesuatu dengannya. Fang Yu menjawab, biarkan dia menghancurkan semua paviliun Wandao di wilayah klan Honghe. Setelah mendengar ini, ekspresi Penatua Lun Tian dan Mu Qingran berubah. Hancurkan paviliun Wandao. Perilaku seperti itu, mereka belum pernah memikirkannya sebelumnya. Saya khawatir ini akan sulit dicapai. Gelombang www.lightnovelpdf.com Gelombang baik itu Shen Yuanzong atau Tianzun yang tak terkalahkan, hubungan dengan paviliun Wandao sangat baik, dan kerjasama antara kedua pihak sangat erat. Penatua Lun Tian mengerutkan kening. Di dunia ini, paviliun Wandao bahkan merupakan organisasi resmi, sering membantu Tianzun yang tak terkalahkan menyampaikan berbagai instruksi dan persyaratan. Petik 2. Beri aku alamat Tianzun yang tak terkalahkan, dan aku akan menemuinya. Fang Yu tersenyum, adapun apakah itu akan berhasil, setelah itu, Anda dapat membaca beritanya. Penatua Lun Tian memandang Fang Yu dengan ekspresi terkejut. Tetapi dia tidak banyak bicara, dia hanya mengangguk dan berkata, Tianzun yang tak terkalahkan harus selalu tetap di sini. Shen Yuanzong, kamu dapat menemukannya, pergi saja ke Shen Yuanzong. Dengan mengatakan itu, Penatua Lun Tian menoleh untuk melihat ke arah Mu Qingran, dan berkata, Qingran, kamu dapat memimpin Sekte Fang untuk pergi. Mu dengan ringan mengangguk, cukup bagimu untuk memberiku alamat, kamu tidak perlu memimpin jalannya. Fang Yu berkata, masalah ini tidak perlu melibatkan tanah suci Yaoqimu. Tidak apa-apa, Penatua Lun Tian melambai tangannya dan berkata, jika Anda memimpin dengan ringan, ada perintah sekte di tangan Anda, yang dapat mengurangi masalah yang tidak perlu. Setelah dia membawamu ke Sekte Shen Yuan, kamu bisa mundur secara alami. Oke, Fang Yu mengangguk, terima kasih, dan bantu aku lagi. Mengapa mengucapkan terima kasih? Penatua Lun Tian menggelengkan kepalanya. Haruskah kita berangkat sekarang, Kepala Fang? Mu Qingran bertanya. Baiklah, ayo pergi. Fang Yu berkata, oke, silakan ikuti saya, kata Mu Qingran, lalu berbalik dan pergi. Su Jialu menatap punggung Mu Qingran, matanya penuh obsesi. Ayo pergi, Fang Yu menepuk pundaknya, mengikuti Mu Qingran. Su Jialu pulih dan segera mengikutinya. Ketiganya, dengan cepat meninggalkan tanah suci Yaoqi. Shen Yuanzong terletak di bagian timur suku Honghe, sangat dekat dengan Honghe. Apakah kamu belum pernah melihat Honghe? Dalam perjalanan, Mu Qingran menoleh untuk melihat Fang Yu dan bertanya. Saya belum melihatnya. Fang Yu menjawab, bukankah itu hanya sungai? Tidak ada yang perlu dilihat, kan? Honghe bukanlah sungai biasa. Ini adalah sungai suci di hati banyak biksu manusia. Mu Qingran berkata, ras manusia pertama Datian Chensing berkembang di sebelah Honghe dan perlahan-lahan tumbuh hingga pada tingkat ini. Fang Yu mengangguk dan berkata, ketika masalah ini terselesaikan, kamu bisa pergi dan melihat Honghe. Sisi lain adalah alam ras manusia, kan? Ya, tapi alam ras manusia saat ini. Mata indah Mu Qingran berkedip, dan dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, situasinya seharusnya tidak terlalu baik. Saya akan pergi ke sana dan melihatnya. Fang Yu berkata, meskipun menurut Penatua Lun Tian, batas di kedua sisi sungai Hong semuanya adalah ras manusia ortodoks, tapi saya masih ingin melihat seperti apa ras manusia yang tersisa. Anda mungkin kecewa, situasi di sana jauh lebih buruk daripada di sini. Mu Qingran berkata dengan lembut. Tidak masalah, aku tidak melaporkan harapan apapun. Fang Yu berkata sambil mengangkat bahu. Keduanya berbicara sepanjang jalan, dan Su Jialu mengikutinya dengan wajah pahit. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam topik tersebut. Mu Qingran tidak melihatnya dari awal sampai akhir. Rasa kehilangan yang sangat besar membuat Su Jialu merasa telah kehilangan kekuatannya. Mereka bertiga terus menuju ke timur, dan butuh waktu 1 jam untuk sampai di daerah dataran rendah. Segera, sebuah gunung menjulang tinggi ke langit seperti sebilah pisau. Gunung ini muncul dengan sangat tiba-tiba, dan tidak ada puncak lain di sekitarnya, membuatnya menonjol dari keramaian dan mencolok. Gunung ini disebut Puncak Shen Yuan, simbol Shen Yuanzong. Mu Qingran berkata, kita hampir sampai. Fang Yu mengangguk. Benar saja, terbang beberapa kilometer lebih jauh ke depan, tembok tinggi seperti tembok kota muncul. Di gerbang, juga ada 30 atau 40 penjaga. Saat ini, masih banyak orang di depan gerbang yang diperiksa, dan hanya mereka yang lolos peninjauan yang bisa dibebaskan. Karena Tianzun yang tak terkalahkan adalah Realm Zun,
beberapa kekuatan organisasi di bawah timnya harus melaporkan atau menangani beberapa hal. Mereka harus datang ke Senyuanzong, kata Mu Qingran sambil membalikkan tangan kanannya yang putih, dan warna tembaga muncul di tangannya. Token, ini adalah perintah sekte. Hanya dengan token ini kamu dapat memasuki Senyuanzong. Ketiganya perlahan berjalan menuju gerbang Senyuanzong. Para penjaga ini mengenakan setengah baju besi dan setengah jubah, dan ada tanda gunung di dahi mereka, persis sama dengan puncak Senyuan di belakang mereka. Ini adalah simbol Senyuanzong, dan juga melambangkan kesetiaan terhadap Tianzun yang tak terkalahkan. Ketika dia datang ke penjaga, Mu Qingran menunjukkan perintah sekte. Penjaga terkemuka melirik Mu Qingran, kilatan warna menakjubkan melintas di matanya, dan kemudian menatap Fang Yu dan Su Jialu secara terpisah. Mungkin karena mereka menemukan bahwa basis budidaya mereka bertiga tidak tinggi, warna aneh muncul di mata penjaga, dan dia berkata, konvensi, pencarian tubuh. Mendengar ini, Mu Qingran mengerutkan kening dan berkata, saya telah menunjukkan urutan sekte. Menurut aturan, tidak perlu mencari. Peraturannya telah berubah. Sekarang meskipun kamu menunjukkan urutan sekte, kamu masih harus mencari dan ikut denganku. Penjaga itu berkata dengan dingin, tanpa menunjukkan wajah. Mu Qingran sedikit frustrasi, dia melihat maksud di mata penjaga itu. Jika kamu tidak ingin mencari, silakan kembali. Penjaga itu berkata dengan hampa, bagaimana kamu bisa merusak peraturan sesuka hati? Mu Qingran menggigit bibir merahnya dan berkata dengan marah. Melihat Mu Qingran marah, penjaga itu malah tersenyum. Beberapa penjaga di dekatnya juga memperhatikan apa yang terjadi di sini dan berkumpul. Mereka sepertinya sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Mereka saling memandang Mu Qingran, dan ada rasa menggoda dan panas di mata mereka. Apakah kamu mempertanyakan peraturan kami? Penjaga itu memandang Mu Qingran dan bertanya sambil menyipitkan mata, ada begitu banyak penjaga di sini, apakah kamu harus mencari? Iya Gosou, peraturan baru yang terbaru. Ya, kamu harus mencari, bagaimana tidak mencari? Adik, jangan berpikir untuk melanggar aturan. Berbagai suara terdengar, dan nadanya penuh dengan ejekan. Mu Qingran mengertakkan gigi karena marah dan tanpa sadar menatap Fang Yu. Tapi Fang Yu acuh tak acuh, seolah sedang menonton drama. Adik perempuan, kamu memiliki perintah sekte di tanganmu. Itu pasti dari sekte tertentu. Saya menyarankan kamu untuk tidak menjadi bodoh, jika tidak maka sekte kamu hanya akan menderita kerugian. Seorang penjaga jangkung melangkah maju. Ayo, tersenyum dan berkata pada Mu Qingran. Wajah cantik Mu Qingran dingin dan tidak berbicara. Yah, kamu tidak perlu mencari. Tapi kamu harus berjanji untuk tinggal bersamaku selama 1 malam dan aku akan mengizinkanmu masuk, bagaimana kalau? Kata penjaga itu sambil tersenyum. Mu Qingran mundur selangkah. Jangan melangkah terlalu jauh. Saat ini, Su Jialu berdiri di depan Mu Qingran. Melihat penampilan Su Jialu, para penjaga terkejut sejenak, dan kemudian mereka semua menunjukkan senyuman sinis. Apakah kamu ingin seorang pahlawan menyelamatkan Amerika Serikat? Nak, andalkan kamu. Penjaga jangkung itu maju selangkah, langsung mengulurkan tangannya, menempelkannya ke kepala Su Jialu, dan menggosoknya. Dia menundukkan kepalanya, merendahkan suaranya, dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, segera menyingkir. Ini adalah Senyuanzong. Lao Su ingin membunuhmu. Itu hanya satu kalimat. Jika kamu mati di sini, tidak ada yang berani mengambil tubuhmu. Saat berbicara gelombang www.novelringan.com gelombang penjaga juga melepaskan semburan kekuatan. Biksu dari alam surga, hati Su Jialu terguncang, dan dahinya berkeringat. Meskipun Fang Yu ada di dekatnya sisinya, kepalanya dicengkeram saat ini, dan hidupnya hanya di antara pikiran orang lain. Jika Fang Yu tidak punya waktu untuk menyelamatkan, semuanya akan berakhir. Jangan keluar dulu, penjaga itu berteriak lagi. Su Jialu terkejut. Melihat perilaku ini, Fang Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tetap diam, hanya untuk memberi Su Jialu kesempatan untuk menonjol. Selama Su Jialu cukup berani, dia bisa bermain sesuka hati. Pokoknya, akan tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi saya tidak berpikir bahwa pihak lain hanya sedikit terintimidasi, sehingga Su Jialu berkeringat deras, dan tubuhnya gemetar. Sama seperti pertunjukan ini, masih ingin mendapatkan milik Mu Qingran kebaikan. Keluar, penjaga itu berteriak lagi. Su Jialu berkeringat banyak dan mengangkat matanya dan berkata,
saudaraku, jika kamu tidak melepaskannya, aku hanya ingin pergi, tetapi aku tidak bisa pergi. Hahaha, melihat penampilan Su Jialu, penjaga itu tertawa keras dan mendorong Su Jialu menjauh. Adik perempuan, teman laki-lakimu terlalu tidak berguna. Ada begitu banyak orang di sini, semuanya adalah murid Sekte Shenyuan. Meskipun mereka hanya murid luar, mereka jauh lebih baik daripada orang yang pemalu seperti ini. Mengapa kamu memilih di antara kita satu? Dengan senyum cabul, penjaga itu mendekati Mu Qingran dan mengulurkan tangannya. Mu dengan ringan mengertakkan giginya dan mundur lagi. Dia ingin melakukannya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan pernah melakukannya di tempat seperti itu. Ini adalah gerbang Shenyuanzong, begitu Anda memulainya, itu sama dengan menyatakan perang terhadap Shenyuanzong. Tanah suci Yaoqi tidak dapat menanggung akibat dari tindakan tersebut. Jangan takut, gadis kecil, kata penjaga itu, tangannya hendak meraih wajah cantik Mu Qingran, ledakan. Saat Mu Qingran terus bergerak mundur, terdengar suara keras. Di tempat penjaga awalnya, hanya ada lubang dan asap yang mengepul, dan orang-orang sudah terbang. Ledakan yang tiba-tiba membuat semua penjaga yang hadir tercengang. Beberapa dari mereka masih berurusan dengan hal-hal lain, dan mereka semua menoleh saat ini untuk melihat dari mana suara itu berasal. Fang Yu berjalan menuju lubang, menundukkan kepalanya dan menepuk-nepuk sepatu kain yang berlumuran debu, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat para penjaga yang tercengang di depannya, dan berkata dengan malas, "Pergilah bersama, aku sedang terburu-buru." Kalimat ini membuat lusinan penjaga kembali hadir. Mereka memandang Fang Yu, mata mereka melebar, dan ekspresi mereka sangat dingin. Berani melakukannya di depan gerbang Shenyuanzong. Tidak ada yang bisa menahanmu. Semua orang mematuhi perintah, kalahkan pencurinya, dan masukkan mereka bertiga ke penjara air bersama-sama. Penjaga di belakang berteriak dengan ekspresi muram. Ya, situasinya hampir pecah, dan banyak penjaga menyerang Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempat dan mengangkat telapak tangan kanannya. Ledakan, ki yang keras meledak. Apa? Lusinan penjaga di depannya hanya sempat berteriak singkat, dan mereka diledakkan oleh energi yang menyebalkan itu, dan tubuh mereka terjatuh seperti boneka rusak. Fang Yu membuat lubang besar di seluruh gerbang di belakang. Asap menyapu. Di sekeliling, tiba-tiba sunyi. Fang Yu berdiri diam, tanpa ekspresi. Dan Mu Qingran dan Su Jialu di belakang mereka, tercengang. Fang Yu berbalik, melihat ekspresi membosankan kedua orang ini, mengangkat alis dan berkata, "Ada apa? Kamu tidak berpikir aku datang ke sini untuk bernegosiasi dengan damai, kan?" Orang ini mengaku sebagai dewa yang tak terkalahkan, artinya damai. Tentu saja tidak mungkin berhasil. Ya, tapi, mata indah Mu Qingran berkedip, dan dia ingin mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Fang Yu sudah berbalik lagi, menarik napas dalam-dalam, dan memperkuat suaranya dengan truki, "Tianzun yang tak terkalahkan, keluarlah dariku." Suara ini bergema seperti guntur di siang hari, dan langsung bergema di seluruh Sekte Shenyuan. Setelah semua orang di Sekte Shenyuan terkejut, mata mereka melebar dan ekspresi mereka terkejut. Bukan hanya karena suaranya, tapi juga karena isinya. Tianzun yang tak terkalahkan, keluarlah untuk Laozi. Tidak mungkin membayangkan seseorang berani mengatakan hal seperti itu di Shenyuanzong. Ini tidak lagi sesederhana mencari kematian. Tianzun yang tak terkalahkan marah, tidak hanya orang ini yang akan mati, tetapi semua orang yang berhubungan dengannya juga akan mati. Pada saat ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke kedalaman Shenyuanzong. Suara ini datang melalui truki, lalu Tianzun yang tak terkalahkan seharusnya mendengarnya. "Tianzun, apa reaksinya?" Saat ini, di luar gerbang Shenyuanzong, Su Jialu dan Mu Qingran masih shock. Mereka benar-benar tidak menyangka Fang Yu akan memanggil Tianzun yang tak terkalahkan dengan cara ini. "Saya tidak ingin membuang waktu." Fang Yu menjelaskan, Tianzun yang tak terkalahkan ini pada pandangan pertama adalah orang yang sangat sombong. Untuk menghadapi orang seperti ini, menggunakan metode agresif yang paling sederhana dan kasar, dapat mencapai hasil yang luar biasa. "Jangan percaya padamu, pada." Boom! Sebelum Fang Yu selesai berbicara, ada suara keras dari dalam Sekte Shenyuan. "Jika kamu ingin mati, dewa akan memenuhimu." Suara yang sangat agung dan mematikan ini datang dari dalam keluar, dan pada saat yang sama bayangan tinju besar yang tembus pandang meledak dari udara. Bayangan tinju ini mengandung kekuatan yang sangat kuat,
menyerbu langsung ke arah Fang Yu di luar gerbang Shenyuanzong. Benar saja, itu sama seperti yang kukira. Fang Yu tersenyum tipis, menendang kakinya, dan terbang ke udara. Menghadapi bayangan tinju besar yang datang, Fang Yu hanya menarik kaki kirinya ke belakang, lalu menendang ke depan secara tiba-tiba. Ledakan, saat langit menderu, itu mengguncang langit. Bayangan tinju yang kuat baru saja ditendang oleh Fang Yu. Boom, kekuatan menyebar ke sekeliling, dan tanah bergetar hebat. Berdiri di udara, Fang Yu melihat ke dalam Shenyuanzong dengan senyum tipis di wajahnya. Ledakan, pada saat ini, beberapa guntur besar jatuh di udara. Fang Yu berdiri di tempatnya, tubuhnya menopang perisai cahaya kemasan. Boom, guntur menderu dan mengenai perisai. Cahaya guntur berkedip-kedip, tapi Fang Yu masih berdiri di udara, tidak bergerak. Melihat pemandangan ini, banyak murid di Sekte Shenyuan mengubah wajah mereka. Orang ini sepertinya sangat kuat. Di mana dia suci? Berteriak. Pada saat ini, sesosok tubuh telah berubah menjadi cahaya kemasan, menembus langit dengan kecepatan yang sangat cepat, dan bergegas keluar dari gerbang Sekte Sumber Dewa. Orang ini mengenakan jubah perak, dengan rambut abu-abu, wajah tampan, mata sipit, dan kilatan tajam di pupilnya. Melihat orang ini muncul, terjadi keributan di Shenyuanzong. Tianzun sangat ingin melakukannya sendiri. Pada saat ini, Tianzun Wuzhao yang tak terkalahkan berdiri di langit, memandang Fang Yu dengan ekspresi dingin. Apakah kamu, Yu Huamen Fang Yu? Wuzhao sedikit menyipitkan mata dan berkata, apakah kamu mengenaliku? Fang Yu sedikit terkejut dan berkata, kalau begitu, semuanya akan mudah. Saya di sini untuk berbicara dengan Anda. Bertahun-tahun yang lalu, aku ingin melawan Tuan Penguasa untuk menguji kekuatanku sendiri, tapi sayang sekali aku tertunda karena kemacetan. Sekarang kamu, sebagai kepala Sekte Bulu, datang ke rumahku untuk memprovokasimu. Aku punya kesempatan untuk menebus penyesalanku. Wu Zhao mencibir dan berkata, saya telah mendengar tentang perbuatan Anda, dan Anda memang memenuhi syarat untuk membiarkan saya melakukannya sendiri. Saya tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Pada saat ini, banyak tetua dan murid Shenyuanzong di belakang mendengar apa yang dikatakan orang tidak berdokumen, dan baru kemudian mereka mengetahui identitas orang yang datang untuk memprovokasi hari ini. Fang Yu dari Yu Huamen. Orang dengan reputasi ini beberapa waktu lalu. Saya pernah mendengar gaya orang ini yang menonjol dan berlebihan sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka, hari ini orang ini benar-benar datang ke Shenyuanzong untuk memprovokasi. Itu arogan dan menantang. Orang ini terlalu mulus sebelumnya. Tidak ada orang kuat di Xinjiang Selatan. Hari ini Tianzun harus memberinya pelajaran yang menyakitkan. Seorang tetua mengertakkan gigi. Para tetua lainnya tidak berbicara, tetapi mereka semua setuju dengan kalimat ini. Di mata mereka, tanpa lisensi seperti gelarnya Tianzun yang tak terkalahkan, mereka benar-benar belum pernah melihat kekalahan tanpa izin. Memanggil, saat semua orang masih berdiskusi, Wu Zhao di langit sudah dimulai. Tubuhnya berkembang dengan berbagai penampilan, dan kipas besi terkondensasi di tangan kanannya. Kipas besi terbuka, meledak menjadi cahaya yang lebih kuat. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang pada saat ini, momentum yang tidak terdokumentasi mengubah tekanan seluruh dunia. Basis budidaya puncak surga ke-6 dari alam transendensi terungkap sepenuhnya. Satu tembakan adalah gerakan yang mematikan. Tanpa izin jelas ingin memberi pelajaran pahit pada Fang Yu, tetapi juga ingin membangun keagungannya sendiri. Teknik ini belum pernah digunakan pada siapapun. Fang Yu, ini adalah kehormatanmu. Wu Zhao mencibir. Apa? Wu Zhao meraung, matanya bersinar merah, dan aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Kipas besi di tangannya sudah menyalakan kembang api merah. Semua orang yang hadir menahan napas. Meskipun kekuatan pukulan ini belum dilepaskan, dia sudah bisa merasakan gelombang energi sihir yang sangat menakutkan. Sulit membayangkan adegan kapan benar-benar dirilis. Ini adalah master sekte mereka, layak mendapatkan Tuhan Surgawi yang tak terkalahkan. Hari ini, sekte asal ilahi mereka ingin melenyapkan kekuatan Fang Yu. Banyak tetua dan murid sekte Shenyuan menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, menantikan adegan di mana Fang Yu dipukuli di tanah. Memanggil. Ketika perhatian semua orang terfokus pada tubuh Wu Zhao, tidak ada yang menyadari bahwa Fang Yu telah menghilang di tempatnya. Dia muncul lagi, sudah berada di belakang orang yang tidak berdokumen,
masih memegang tongkat di tangan kanannya. Kemudian tongkat itu diangkat dan dirobohkan. Engah, terdengar suara teredam. Ketika udara menunjukkan modal yang tak terkalahkan, Wu Zhao tiba-tiba memutar matanya, tubuhnya bengkok, dan jatuh ke udara. Kekuatan dan aura mengerikan yang awalnya terkondensasi segera menghilang. Tianzun yang tak terkalahkan, Jizun di ranah klan Hong He, penguasa Senyuan Zong tidak berdokumen, dia pingsan di tempat karena getah Fang Yu. Hei, kenapa repot-repot? Aku harus membuat diriku sendiri sangat malu. Fang Yu di udara menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Engah, tanpa izin jatuh ke tanah dengan suara teredam, dan berhenti bergerak. Nafas mengerikan yang asli menghilang. Di sekeliling, keheningan yang mematikan. Baik itu Sujialu, Mu Qingran, atau banyak tetua dan murid di Sekte Senyuan, ekspresi mereka kaku. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pertempuran sengit ini akan berakhir dengan cara yang ringan dan cepat. Bagi Sujialu dan Mu Qingran, kemenangan Fang Yu sudah bisa ditebak. Tapi ini terlalu cepat, bukan? Hanya dengan satu tongkat, Tianzun tak terkalahkan yang menguasai wilayah klan Hong He dikalahkan. Bagaimana dengan yang tidak terkalahkan? Bahkan jika itu bukan lawan Fang Yu, dia tidak akan dipukul dengan tongkat, bukan? Di sisi lain, banyak tetua dan murid Senyuan Zong sadar, hanya untuk merasakan pipi mereka bergerak-gerak dan jantung mereka berdebar-debar. Ketika mereka menyadari bahwa ini adalah hal yang nyata, bukan ilusi, mereka sedikit pingsan. Dalam pandangan mereka, Master Sekte yang tak terkalahkan, Tianzun yang tak terkalahkan, dikalahkan. Terlebih lagi, dalam situasi yang sangat cepat, dia tersingkir dan pingsan bahkan tanpa satu putaran pun. Ini tidak benar. Wu Zhao adalah penguasa sekte asal ilahi mereka, dan pada saat yang sama penguasa yang mengendalikan seluruh wilayah suku Hong He. Jatuh seperti ini, bagi para murid dan tetua Senyuan Zong yang telah lama unggul, itu seperti sambaran petir, pukulan besar. Sehingga 1 menit kemudian, tidak ada yang bisa bersuara. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Fang Yu melihat sekeliling, lalu melihat ke arah Tianzun yang tak terkalahkan yang jatuh ke tanah, tersenyum, dan sosoknya terjatuh. Faktanya, Tianzun yang tidak terkalahkan tidak dapat disalahkan karena terlalu lemah. Tapi kekuatan Fang Yu yang dipasangkan dengan tongkat ajaib surgawi terlalu kuat. Kekuatan seperti itu menghantam kepala Tianzun yang tak terkalahkan, seperti gunung yang runtuh. Menderita pukulan keras dari depan, tidak ada jalan keluar dari dunia yang bisa dilawan. Tidak peduli seberapa tinggi basis budidayanya, tidak ada gunanya mencapai langit dengan mantra. Karena, tidak ada kesempatan untuk menggunakannya. Ini adalah keuntungan terbesar Fang Yu melawan semua biksu. Begitu dekat, pada dasarnya setiap beku harus dihancurkan. Tianzun yang tak terkalahkan tidak mati seketika di tempat, dan sudah dianggap fatal. Bonus tubuh fisik setelah meninggalkan dunia menyelamatkan nyawanya. Hanya saja kepala yang belum berizin masih kempis dengan bongkahan besar. Saat ini, auranya sedang memperbaiki kepalanya, namun dia masih dalam keadaan pingsan. Fang Yu berjongkok dan menunjuk ke arah Wu Zhao. Pada saat ini, banyak tetua Senyuan Zong di belakang akhirnya bereaksi. Berhenti, selusin tetua terbang keluar, wajah mereka pucat. Apakah kamu yakin ingin datang? Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya menghadap mereka. Wow, semua tetua berdiri, dan langsung berhenti di udara, tidak berani melangkah maju setengah kaki. Mereka memandang Fang Yu, berkeringat, mata mereka penuh ketakutan dan gentar. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Senyuan Zong, yang merupakan bagian integral dari suku Hong He, akan menghadapi situasi seperti itu hari ini. Senyuan Zong yang besar, Senyuan Zong yang tak terkalahkan, diminum oleh satu orang. Fang Yu, kepala sekolah, kamu boleh menanyakan apapun yang kamu mau, dan kamu tidak boleh menyakiti sekte itu, Tuan. Tetua agung itu berkeringat deras, dan pidatonya bahkan lebih gugup. Di mana dia berani menjadi sombong sekarang, dan bahkan nadanya menjadi penuh hormat. Apa gunanya menyebutmu? Kamu bukan Jie Zun. Fang Yu berkata dengan ringan, menoleh untuk melihat Wu Zhao di tanah, dan mengulurkan jarinya lagi. Tidak, jangan, Kepala Fang, kasihanilah. Sekelompok tetua yang kuat yang telah melarikan diri dari alam tanpa darah, berteriak. Fang Yu terhibur dengan penampilan orang-orang ini, dan berkata, saya tidak ingin membunuhnya. Saya hanya ingin membangunkannya. Jangan kaget,
Kalau tidak tangan saya akan gemetar dan benar-benar membunuhnya. Begitu kata-kata ini keluar, banyak penatua tidak berani berbicara lagi. Fang Yu mengulurkan jarinya dan menyentuh dahinya yang tidak berdokumen. Bas! Lampunya berkedip-kedip. Wu Zhao terkejut dan membuka matanya. Saya harap Anda tidak mengalami keterbelakangan mental oleh saya, kata Fang Yu. Wu Zhao membuka matanya, dan saat dia melihat Fang Yu, terdengar suara gemuruh di tenggorokannya. Ia segera mundur, namun merasakan sakit yang menusuk di kepalanya, dan segera mengangkat tangannya untuk menutupi kepalanya. Kamu, wajah Wu Zhao berlumuran darah, ekspresinya buas, dan matanya penuh keterkejutan dan kemarahan. Maukah kamu terus bertarung? Itu tidak masalah bagiku. Fang Yu meletakkan tongkat iblis di tangannya di bahunya dan berjalan maju beberapa langkah. Melihat tongkat ini, wajah Wu Zhao berubah drastis, dan dia bergerak mundur lagi dan lagi. Tidak perlu, aku benar-benar tidak ingin melawanmu sampai mati atau mati. Fang Yu berkata sambil tersenyum, lagi pula, jika kamu terus bertarung, kamu tidak bisa mengalahkanku. Melihat Fang Yu tanpa peduli, napasnya pendek dan matanya terus berubah. Setelah beberapa saat, dia perlahan berdiri. Wu Zhao melirik tongkat di tangan Fang Yu, matanya menakjubkan, auranya kembali mengembun. Penjaga jiwa, dengan raungan yang keras, tubuh itu meledak dengan cahaya platinum. Aura yang kuat terkondensasi menjadi baju besi dan umumnya diberkati di permukaan tubuhnya, memancarkan cahaya yang kuat. Dia tahu bahwa kekuatan Fang Yu sangat kuat, jadi kali ini, dia langsung menggunakan teknik perlindungan tubuh untuk mencegah Fang Yu mendekat lagi. Pada saat yang sama, telapak tangan yang tidak berdokumen muncul bersamaan, dan ribuan energi sihir guntur yang terkondensasi di telapak tangan. Retak, Viantin 1000 guntur, tidak berdokumen meraung keras, dan sihir guntur di kedua telapak tangan bisa meledak secara tiba-tiba. Kekuatan sihir guntur yang dahsyat mengalir ke Fang Yu, memiliki kekuatan untuk menelan langit. Memanggil, sosok Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan gelombang www.novelringan.com gelombang menyala. Boom, guntur meledak di tanah di belakang, menyebabkan getaran yang kuat di tanah, dan debu beterbangan. Namun kecepatan guntur dan kilat masih belum menangkap jejak Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu telah muncul di sisi yang tidak berdokumen. Bagaimana ini mungkin? Hati Wu Zhao bergetar, dan dia segera berbalik menghadap Fang Yu, dengan cahaya berkedip di telapak tangan kanannya. Tetapi pada saat ini, Fang Yu telah mengangkat tongkat iblis surgawi di tangannya dan tiba-tiba membanting lengan kanannya yang terentang. Yang tidak berwenang segera menarik tangannya. Namun kecepatannya masih belum secepat kecepatan jatuhnya tongkat ajaib itu. Ledakan, dengan suara keras, armor yang dibentuk oleh aura di lengan kanannya meledak seketika. Retakan, dan lengan yang tidak berlisensi itu patah dengan rapuh. Apa? Wu Zhao mencengkeram lengan kanannya, dan kembali berteriak kesakitan. Tapi kali ini, tongkat kedua Fang Yu terayun lagi. Kali ini yang menjadi sasarannya adalah lutut kanan yang tidak berlisensi. Seluruh tubuh Wu Zhao berdiri, dan dengan cepat melompat mundur. Namun, dia tidak pernah melarikan diri lagi. Kas, tempurung lutut yang tidak berlisensi itu pecah dan seluruh orang kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh berlutut. Pada saat ini, suara tongkat yang berayun di udara kembali terdengar. Apa? Wu Zhao mengangkat kepalanya dan melihat tongkat yang dihantamkan ke arahnya. Dia hanya bisa membuka mulutnya dan menjerit. Wow! Tongkat itu tiba-tiba berhenti ketika hendak menyentuh dahi yang tidak berdokumen. Panggil. Namun, meskipun tongkat itu berhenti tepat pada waktunya, kekuatan yang dilepaskannya terus bergerak maju, memicu angin dan ombak yang sangat kencang, meledakkan banyak asap dan debu di belakangnya. Fang Yu memegang tongkat di tangan kanannya, senyuman sinis muncul di sudut mulutnya, dan berkata, "Sekarang kamu yakin? Apakah kamu ingin terus bertarung?" Pada saat ini, tongkat iblis menempel di depan dahi yang tidak berdokumen. Tanpa izin, dia duduk di tanah. Adegan ini, bagi banyak tetua dan murid Shenyuanzong di belakang, melambangkan runtuhnya kepercayaan di hati mereka. Tianzun mereka yang tak terkalahkan, benar-benar dikalahkan. Dalam konfrontasi tatap muka, kekalahannya menyeluruh dan tuntas, tanpa ketegangan apapun. Ini. Banyak tetua menjadi pucat dan tidak dapat berbicara. Mata yang tidak difoto itu melebar, memandangi kepala tongkat, semua gerakan tubuh terhenti, dan pupilnya gemetar. Saat ini, hatinya bergejolak.
Kesenjangan yang sangat besar. Dia menyadari bahwa Fang Yu dan dia, sama sekali tidak berada pada level yang sama. Entah itu kecepatan atau kekuatan, dia tidak bisa mengimbangi Sang Yu. Adapun kekuatan sihir yang dia ledakkan, memang sangat kuat, tapi dia tidak bisa mengenai Fang Yu. Apa gunanya? Oke, jangan buang waktu lagi. Fang Yu meletakkan tongkatnya dan berkata, kaulah yang akan kalah dalam 100 pertarungan lagi. Selain itu, jika apa yang terjadi hari ini tersebar, itu akan menimpa sekte asal Tuhanmu. Pukulannya pasti sangat besar, baik itu reputasi atau kendali. Petik 2. Kamu, apa yang kamu inginkan? Wu Zhao menelan ludah, dan bertanya dengan suara pahit. Sederhana sekali, saya ingin Anda menghancurkan semua paviliun Wandao di wilayah klan Honghe, kata Fang Yu. Hapus paviliun Wandao. Ekspresi Wu Zhao terhenti, dan wajah banyak tetua di belakang mereka berubah. Anda seharusnya sudah mendengar tentang pembongkaran paviliun Wandao di perbatasan selatan dan klan Yin Yang. Mereka semua melakukannya sesuai dengan permintaan saya. Fang Yu berkata, dan alasan mengapa saya datang ke sini hari ini tentu saja meminta Anda menyukai mereka. Mendengar ini, mata Wu Zhao berbinar. Kenapa? Wu Yi memandang Fang Yu dan berkata, alasannya sangat sederhana. Saya punya dendam terhadap Wandao Ge. Fang Yu berkata, untuk detailnya, kamu tidak perlu bertanya terlalu banyak. Pokoknya, lakukan saja apa yang aku minta. Kamu tidak punya komentar. Paviliun Wandao, melibatkan kepentingan ribuan biksu di alam, aku tidak baik. Wu Zhao mengertakkan gigi dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganku. Fang Yu menyela tanpa izin, dan berkata, kamu hanya perlu melakukan apa yang aku minta. Selain itu, aku mendengar bahwa ketika kamu mengumumkan bahwa kamu menjadi Jie Zun, ada banyak lawan, kan? Bagaimana kamu menghadapinya? Kamu seharusnya sangat berpengalaman dalam hal semacam ini. Sekarang Anda telah menjadi orang yang menghormati dunia begitu lama, Anda tidak tahu bagaimana menghadapinya. Lagi pula saya tidak percaya. Wajahnya berubah tanpa foto. Saya dapat memberi Anda waktu untuk mempertimbangkan. Tentu saja, jika kamu menolak, aku akan memukulmu lagi, sampai kamu setuju. Fang Yu mengetuk tanah dengan tongkat iblis, menghancurkan tanah keluar dari lubang besar. Wu He melihat tongkat iblis di tangan Fang Yu tanpa ragu-ragu, terlalu lama. Dalam hal ini, tidak ada pilihan lain. Wu Zhao menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya bisa menjanjikan permintaan Anda, tapi saya harap Anda menjanjikan satu syarat kepada saya. Mari kita bicara. Fang Yu mengangkat alisnya. Semua yang terjadi hari ini, tolong jangan disebarluaskan, kata Wu Zhao. Fang Yu tersenyum dan berkata, kamu benar-benar peduli dengan hal semacam ini, sebenarnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku, tapi permintaan ini. Saya masih bisa menyetujuinya. Bagaimanapun, ia dikenal sebagai Tianzun yang tak terkalahkan, dikalahkan. Jika beritanya tersebar, seluruh citramu akan runtuh, dan aku tidak punya niat membuatmu hancur. Hanya saja kamu harus mengeluarkan perintah untuk menghancurkan paviliun Wandao di depanku, dan itu perlu diselesaikan dalam waktu tercepat. Saya akan kembali untuk memeriksa pembongkaran nanti. Jika masih ada yang tersisa, saya akan meminta Anda untuk melunasi rekeningnya. Kata-kata Fang Yu cukup sombong. Jangan katakan bahwa tidak ada izin, artinya, seluruh Shenyuanzong belum pernah menemui keberadaan sombong seperti itu selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, meski hatiku tidak marah, tidak mungkin. Wu Zhao mengangguk, mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat. Desir, beberapa tetua dari belakang terbang ke depan. Segera membubarkan perintah dan meminta semua area untuk membongkar semua penduduk lokal. Paviliun Wandao dalam waktu 2 jam, dan tidak ada satupun yang tersisa. Kata Wulu, petik 2. Dimengerti, Master Sekte, personel di Paviliun Wandao, seorang tetua bertanya dengan ketakutan. Ambil semuanya dan masukkan ke dalam penjara, kata Fang Yu. Ambil. Penatua memandang ke arah Wu Zhao. Wu Zhao melirik Fang Yu, mengerutkan kening dan berkata, lakukan saja. Petik 2. Ya, beberapa tetua menjawab serempak dan berbalik dan pergi. Beri mereka waktu 2 jam, 2 jam kemudian. Anda dapat memeriksa situasi pembongkarannya. Wu memandang Fang Yu dan berkata. Oke, Fang Yu, mengangguk, maju selangkah,
mengulurkan tangannya dan menepuk bahu yang tidak difoto, dengan setuju berkata, tak terkalahkan, kamu masih kooperatif, dan kamu tahu keadaan saat ini sebagai seorang yang tampan, lumayan. Wu Zhao mencoba tersenyum, tetapi tidak bisa tersenyum. Dia adalah orang yang sangat sombong. Ketika Fang Yu terpaksa melakukan sesuatu di depan seluruh sekte Shen Yuan, hatinya secara alami penuh dengan kesedihan dan keengganan. Namun, dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Fang Yu. Bahkan jika dia diberi 10 peluang lagi, dia tidak akan bisa mendapatkan bantuan di depan Fang Yu. Dalam keadaan putus asa gelombang www.novelringan.com gelombang dia hanya bisa melakukan sesuatu sesuai keinginan Fang Yu. Seorang pria bisa membungkuk dan meregangkan tubuh. Jika ada kesempatan, dia harus membalas dendam di masa depan. Hanya saja pembongkaran Paviliun Wandao bukannya tanpa dampak buruk bagi masyarakat Honghe. Paviliun Wandao terlalu lama mengakar di wilayah suku Honghe, dengan rimpang yang sangat panjang, dan bahkan mencapai sekte Shenyuan. Bahkan sekarang, Paviliun Wandao di Shenyuan Zong pasti ada. Situasi ini telah lama menimbulkan perhatian dan ketidakpuasan tanpa izin. Namun karena Paviliun Wandao selalu memberikan manfaat, dan akarnya memang terlalu dalam, kalaupun ingin memindahkan Paviliun Wandao tanpa izin, tidak ada cara untuk memulainya. Sekarang setelah Fang Yu memaksa pembongkaran Paviliun Wandao selesai, itu adalah lengan orang kuat yang patah. Memang banyak sekali manfaat yang akan hilang dalam waktu singkat. Namun dalam jangka panjang, hal ini masih baik untuk seluruh dunia. Bagaimanapun, di masa depan, dia bisa mendirikan organisasi seperti Paviliun Wandao atas nama Shenyuan Zong, menyediakan bisnis yang sama, dan menggantikannya. Memikirkannya seperti ini, suasana hati yang tidak terdokumentasikan terasa jauh lebih baik, dan dia akhirnya bisa menyembunyikan senyuman. Fang Sekte, selama waktu tunggu, kamu bisa mengikutiku ke Shenyuan Zong dan duduk. Wu Zhao mengundangnya dengan nada hormat yang tidak biasa dia lakukan. Tepat setelah dipukul oleh Fang Yu beberapa tongkat, lukanya belum juga pulih, rasa sakitnya sangat parah, tapi dia ingin mengajak Fang Yu duduk dengan wajah tersenyum. Tanpa dokumen, dia hampir muntah darah. Namun, tidak ada alternatif lain. Yang kuat di dunia ini dihormati, dan jika Anda tertinggal, Anda akan dikalahkan. Ketika kekuatannya tidak sebaik lawan, kamu hanya bisa menundukkan kepala dan membungkuk. Jika kamu berusaha keras, kamu hanya akan membiarkan dirimu meninggalkan dunia lebih awal. Lagi pula, tidak ada arti positifnya. Tidak ada pencahayaan yang berwarna putih.